Eni. Selamat siang, Bu Putri. Ya, gimana kabarnya Bu Eni hari ini? Alhamdulillah sehat. Di sini hujan deras. Bu, apa suara saya terganggu di sana? Oh, jelas Bu Eni. Ah, Jelas. Oke. Ya. Eh, Ini ini Bu Eni hari ini kok ngajak ketemuan ketemuan secara secara virtual virtual ini. ini. Apa ada yang mau diobrolin? Iya, saya Bu, mau curhat-curhat, ngobrol-ngobrol, minta dikocingin sama Bu Putri. Kira-kira jenengan ada waktu apa tidak? Oh iya. iya, monggo Monggo silahkan. silahkan. Mumpung Mumpung saya ini free, tapi waktu kita nggak banyak ya Bu Eni ya. Oke, siap. Iya, Bu Bu Eni Eni ada ada unek-unek unek-unek apa apa ini? ini? Gini loh Bu, kan sekolah kita kan tahun bulan-bulan ini kan ini ya mau menjelang ANBK. Nah, saya itu di tahun ini kebetulan pegang kelas 5. Nah, kelas 5 wali kelasnya yang dulu itu dipindah karena sudah keterima P3K di sekolah lain. Nah, akhirnya mau tidak mau kan saya harus jadi proktor nggih. Nah, jadi proktor inilah awal masalahnya. Saya harus bekerja sama dengan seorang teknisi. Sebenarnya teknisi ini sudah berpengalaman, Bu Putri. Karena sejak 2 tahun awal diadakannya ANBK itu, beliau yang menjadi teknisi. Dan sedikit banyak mesti beliau paham lah apa yang dikerjakan proktor. Tapi sayangnya beliau ini kurang bisa berkolaborasi dengan saya. Gitu, Bu Putri. Oke, jadi saya paham nih. Jadi ada permasalahan terkait ANBK ini ya Bu Eni. Betul. Gitu. Karena tadi kan juga di awal sudah saya utarakan kalau kita ini sebenarnya terbatas dan pendek ya. Jadi nanti kira-kira ini Bu Eni harapannya dapat apa ini setelah percakapan kita pada siang hari ini? Saya sih kepinginnya kita dapat solusi ya Bu. Kan ANBK ini kan selalu dilaksanakan setiap tahun. Dan saya baru setahun ini. Nah, dalam pikiran saya itu ini mesti tahun-tahun berikutnya saya akan menghadapi lagi. Nah, harapan saya dan saya khususnya yang terdekat ini, saya segera bisa berkolaborasi dengan beliau tentang masalah ANBK yang terdekat ini. Supaya bisa bekerja sama dengan baik, kinerja saya dengan beliau juga baik, agar ANBK-nya bisa sukses gitu. Terus kalau untuk tujuan yang selanjutnya, saya ingin membangun kerjasama lebih baik lagi. Soalnya kan nanti tahun depan insya Allah kan dengan beliau lagi. Nah itu Bu. Jadi nanti kedepannya saya kepingin lebih baik lah kerjasamanya. Gitu. Oke, begitu ya. Jadi Bapak teknisi ini sulit diajak bekerja sama gitu ya. Nah, kalau boleh dijelaskan sama Bu Eni, sulitnya kerjasama dengan beliau ini dalam hal yang seperti apa Bu Eni? Seperti contoh kasus kemarin itu ya Bu. Pada saat sudah di deadline waktunya hari itu sudah harus sudah harus siap semua, sudah ready di-upload semua, tapi ternyata yang terjadi sekolah saya di seluruh kecamatan Wonosari itu cuma sekolah saya yang terakhir yang belum mengupload sama sekali data-data seperti data siswa, terus kemudian memilih tahap-tahap ANBK dan sesi ada berapa sesi itu belum bagi sama sekali. Terus belum mengupload kepanitiaan itu juga belum. Jadi saya sebenarnya ingin melakukan itu, tapi bagaimana? Password-nya itu beliau yang pegang. Karena sebagai proktor kan harusnya saya yang pegang ya. Tapi secara tidak tanpa izin atau tanpa bicara, beliau mengakses terlebih dahulu dan beliau menyimpan semua itu sendiri. Nah, saat saya minta untuk dibagi dengan saya, dia tidak mau. Nah, tidak boleh ya, kasarnya tidak boleh ya Bu ya. Terus saya itu sampai gimana ya, bingung. Karena saat akhir mau
waktunya sudah deadline itu belum dikerjakan sama beliau. Harusnya kan kalau menurut saya loh, kalau kalau itu dilakukan dia, saya nggak boleh tahu passwordnya. Harusnya kan dia bisa mengerjakan itu sendiri. Nah itu nggak mau dibagi dengan saya, tapi juga nggak mau mengerjakan. Nah saya sebagai prokop kan ditegur sama kepala sekolah dan korwil itu, Bu. Di situ saya yang bener-bener, okay. Iya, Bu Eni. Saya paham nih. Jadi Bu Eni ini serba salah gitu ya. Karena Bu Eni ini mau mengerjakan tapi tidak diberi akses buat masuk. Sedangkan Bapak teknisi sendiri ini juga tidak mau mengerjakan tugas tersebut gitu. Terus Iya. seperti itu ya Bu Eni Beliau, ya. beliau berdalih kan itu tugasnya proktor itu, tapi akses saya masuk nggak diberi gitu loh. Oke, paham saya. Jadi kira-kira bagaimana sikapnya Bapak ini tuh mempengaruhi kinerja dan suasana kerjanya Bu Eni sendiri? Ya, jadi gimana guys? Suasana kerja jadi tidak kondusif di antara kebimbangan dan apa ya? Saya jelasnya bingung, Bu. Harus melakukan apa? Saat itu kalau saya ingat itu waktu di apa namanya diberi ultimatum ya kasarnya sama Korwil itu, akhirnya saya kan bicara kepada Bapak Kepala Sekolah saat itu. Ya sedikit banyak ya saya menjelek-jelekan dia, apa ya, bukan menjelekan sih, menyatakan fakta yang sedang terjadi yang saya hadapi saat itu. Nah saat itu beliaunya itu ya sedikit banyak marah lah sama teknisi itu. Nah sebenarnya dari itu Bu, maksudnya nambah masalah. Beliau itu merasa saya kasarannya itu menjelek-jelekan beliau di depan kepala sekolah. Tapi karena saya sudah tidak punya cara lagi gitu loh Bu. Sangat tidak kondusif suasananya saya di sekolah saat itu. Oke, paham saya Bu Eni. Kalau saya menangkap tadi sedikit Bu Eni, padahal kan juga ingin bekerja sama ya dengan teknisi itu. Iya. Untuk meningkatkan kinerjanya Bu Eni juga gitu. Tapi Tapi sekarang gini Bu Eni, coba Bu Eni bayangkan gitu ya. Mungkin kita mencoba untuk memahami dari perspektifnya beliau sendiri, Bapak teknisi. Mungkin kan beliau ini ada alasan tertentu gitu ya. Kenapa sih kok beliau ini nggak mau gitu bekerja sama dengan Bu Eni atau tidak mau memberikan passwordnya? Apakah kira-kira Bu Eni sudah ngajak ngobrol beliau enggak? Nah itu masalahnya, dia itu orangnya sibuk dan apa ya, kayak nggak bisa diganggu gitu loh Bu. Memang sebenarnya saya sih sama beliau. Cuma kemarin itu pas waktu pembagian kepanitiaan oleh kepala sekolah hanya diberi apa nggih jangan nanti proktor dan teknisi bekerjasama loh nggih, jangan sampai ada yang saling tidak mendukung begitu. Terus saya bilang, bagaimana Pak teknisi, siap nggih? Saya bilang gitu. Iya Bu, siap. Hanya sebatas itu. Terus kemudian ya itu orangnya sulit untuk diajak ngomong, itu sulit gitu loh Bu. Memang saya belum ngomong dari hati ke hati sih. Bagaimana enaknya nanti, gimana nanti dia berjalan dengan lancar, kita harus melakukan apa, jangan harus bagaimana, itu belum saya lakukan. Ada hal yang bisa Bu Eni sampaikan kepada Bapak teknisi ini. Kira-kira sebenarnya gini, sebenarnya saya berpikir bisa berbicara dengan beliau dari hati ke hati dan menunjukkan kepada beliau bahwa saya menghargai pengalaman beliau, karena bagaimanapun setelah 2 tahun menjadi teknisi kan beliau juga sudah paham tentang seluk-beluknya proktor sedikit-sedikit nih. Nah itu sih saya ingin belajar dari pengalaman beliau dan sangat menghargai pengalaman beliau karena saya ingin belajar nih. Mungkin dia akan lebih terbuka jika tahu bahwa saya ingin belajar banyak dari beliau. Beliau merasa saya menghargai pengalaman beliau. Itu mungkin gitu. Oke.
Kira-kira apakah ada hal lain gitu yang bisa Bu Eni lakukan agar teknisi ini mungkin merasa tidak dirugikan dan beliau ini bisa merasa diuntungkan gitu sehingga beliau itu akan langsung ingin berkolaborasi dengan khususnya. Dulu selama 2 tahun yang kebelakang ini saya memang sebenarnya diajari oleh proktor, dimintai bantuan dan diajari sekaligus untuk menginstal aplikasi ANBK untuk laptop-laptop yang akan digunakan untuk sarana ANBK. Nah, hal ini mungkinlah nanti yang bisa saya tawarkan ke beliau. Sebenarnya kan ini tugasnya teknisi, nggih. Nah, di sini saya akan mencoba menawarkan bantuan bahwa saya juga bisa membantu beliau untuk menyelesaikan tugas beliau. Dari sini saya berharap beliau merasa diuntungkan dengan adanya saya dengan memasang aplikasi ANBK di laptop tersebut. Itu Bu Putri. Oke, Bu Eni dengan menawarkan bantuan dan mungkin mencoba apa ya, saling menguntungkan gitu ya. Bukan tugas tapi dengan membantu gitu ya. Jadi mungkin kemudian untuk hal lain yang bisa Bu Eni lakukan tadi kan Bu Eni inginnya kan belajar gitu dari beliau. Apakah ada hal yang bisa Bu Eni lakukan supaya bisa belajar dari pengalaman beliau ini? Kalau menurut saya akan mencoba berbicara dari hati ke hati sih dengan dan begitu mungkin dia akan mencoba menemukan kesempatan belajar dari beliau. Beliau juga akan merasa tugasnya itu bisa dibantu oleh saya gitu. Menekankan itu gitu loh supaya beliau sadar gitu. Maksudnya itu beliau kalau dibantu Bu Eni mungkin nanti tugas saya yang ini bisa lebih ringan gitu. Terus ya wis lah karena beliau sudah membantu saya tak juga membantu pekerjaannya beliau gitu. Oke, Bu Eni dengan menawarkan bantuan dan mencoba menemukan kesempatan untuk belajar dari beliau. Nah, apakah dengan pendekatan tersebut Bu Eni yakin kira-kira hal itu bisa menciptakan sebuah kerjasama dan kolaborasi dengan beliau? Saya jadi apa? Maaf Bu Eni, suaranya sedikit putus-putus. Karena itu saya untuk saling mengingatkan bahwa sudah terdengar dengan baik? Iya. Sekarang sudah terdengar. Bisa diulangi Bu Eni mungkin tadi pertanyaannya saya apakah Ibu yakin gitu ya dengan menawarkan bantuan kemudian kesempatan belajar dengan pendekatan yang seperti itu Bu Eni apakah yakin bisa menciptakan kerjasama yang baik dengan beliau? Waduh, sebentar. Halo, ya Bu Eni. Halo, sudah terdengar suaranya jelas? Sudah Bu Eni. Waduh, putus ini. Dari mana tadi Bu? Saya kok konsen jadinya. Saya ulangi lagi pertanyaan yang terakhir ya Bu Eni. Dengan menawarkan bantuan, kemudian mencoba menemukan kesempatan belajar dari beliau gitu ya. Apakah Bu Eni ini yakin gitu dengan pendekatan tersebut Bu Eni bisa menciptakan kerjasama yang baik dengan beliau? Saya yakin sih. Kalau nggak yakin kan, kalau ragu-ragu nanti malah nggak jadi ya. Kalau ada jalan ya saya lakukan aja. Tapi saya mungkin tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus minta bantuan kepada Bapak Kepala Sekolah juga untuk menguatkan kami. Kemudian dari teman-teman sejawat juga untuk juga saling mengingatkan kepada Bapak Teknisi dan juga saya untuk bisa saling bekerja sama dengan baik.
dan benar-benar menyadarkan gitu ya bahwa sesuatu yang kita lakukan itu tidak bisa dilaksanakan sendiri, harus ada kolaborasi kalau dalam tim begini. Kalau sendiri-sendiri nanti nggak bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya yakini. Iya. Waduh, sayang sekali Bu Eni. Sepertinya waktu kita hampir habis ya. Di titik pertemuan hari ini kira-kira apa sih yang Bu Eni dapat gitu dari obrolan kita tadi? Saya merasa yang pertama unek-unek saya sudah tersampaikan, tersalurkan dengan baik nih, karena Bu Putri bisa mengcoaching saya sampai saya bisa mendapatkan solusi yang belum terpikirkan dulunya, gitu. Maksudnya saya kok nggak berpikir seperti itu ya yang dulunya ya, gitu. Mumet, bingung, karepnya sendiri. Oke. Terus Jadi saya bisa, insya Allah lah nanti saya akan memang melakukan pembicaraan yang berkualitas lah dari hati ke hati bersama beliau tentang keinginan saya untuk belajar, dan saya berusaha untuk menghargai pengalaman beliau itu, supaya nantinya kami bisa saling menguntungkan. Gitu. Terus kapan Bu Eni kira-kira mau ngobrol-ngobrol dari hati ke hatinya dengan beliau ini? Tadi kan di awal Bu Eni sebenarnya kan bilang kalau beliau juga sibuk gitu ya kan? Iya. Kayaknya besok ini kan beliau waktunya jam olahraga dan saya waktunya agama. Nah, kayaknya waktu yang tepat untuk saya bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau. Jadi secepatnya lah, berarti besok. Besok ya Bu Eni. Insya Allah kalau nggak ada halangan apa-apa, saya akan coba besok. Nanti janjian sama orangnya. Iya. Semangat ya Bu Eni ya. Saya doakan semoga nanti dilancarkan lah ya. Segera dapat solusi gitu antara Bu Eni juga dengan beliaunya ini bisa ngobrol dari hati ke hati sehingga Bu Eni juga bisa belajar dari beliau. Semangat ya Bu Eni ya. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke. Maaf tadi kalau ada salah kata ya Bu Eni ya. Sama-sama Bu, saya juga mohon maaf dan maaf juga ada gangguan teknis tadi sedikit. Ya, tidak apa-apa, biasa kendala sinyal. Oke. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya Bu Eni. Amin. Sampai jumpa mungkin di lain kesempatan nanti saya tanya lagi kira-kira sudah berhasil Bu Eni kerjasama dengan beliau. Iya. Terima kasih. Siap-siap. Nanti kalau sudah ada kabar saya kabari lagi Bu Putri. Sehat-sehat ya Bu Eni ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.